Salam produktivitas, kembali bersama saya Nindiarto Jugoraharjo di dalam program A to Z Opiniku. Hari ini kita akan sharing sebuah topik, bagaimana cara menjual sisir ke orang botak. Sebuah perusahaan membuat tes terhadap 3 staf karyawannya untuk melakukan sebuah proses penjualan. Tesnya unik, yaitu menjual sisir di komplek biara Shaolin. Tentu saja ini cukup unik karena para biksu di sana semuanya gundul dan tak butuh sisir. Ya, kesulitan ini juga yang membuat calon pertama hanya mampu menjual 1 sisir, itu pun karena belas kasihan seorang biksu yang iba melihatnya. Tapi tidak dengan calon kedua, ia berhasil menjual 10 sisir. Ia tidak menawarkan kepada para biksu, tetapi kepada para turis yang ada di kompleks itu. Mengingat angin di sana memang besar, sehingga sering membuat rambut menjadi acak-acakan, menjadi aut-autan. Itu adalah sebuah peluang yang dijual kepada para turis yang mengunjungi biksu Shaolin tersebut. Lalu bagaimana dengan calon ketiga? Ternyata ia berhasil menjual 500 sisir. Dahsyat, luar biasa. Caranya, ia menemui kepala biara, lalu ia dengan meyakinkan jika sisir ini bisa jadi souvenir bagus untuk komplek biara tersebut. Kepala biara bisa membutuhkan tanda tangan di atas sisir-sisir tersebut dan menjadikan souvenir para turis. Sang kepala biara pun menyetujui ide tersebut. Sahabatku dan teman-temanku yang baik, apa yang sering kita anggap sebagai penghambat terbesar dalam usaha atau karir? Bukankah kita seringkali menyalahkan keadaan? Dan inilah yang membuat calon pertama gagal, sementara calon kedua sudah berpikir sedikit lebih maju. Namun calon kedua masih terpaku pada fungsi sisir yang hanya sebagai alat merapikan rambut semata-mata. Tapi calon ketiga sudah berani berpikir di luar kotak, think out of the box, berpikir di luar kelaziman. Dia bukan hanya berani berpikir bahwa sisir bukan hanya alat merapikan rambut, melainkan bisa menjadi sebuah cenderamata atau souvenir. Kita tidak bisa mengatur situasi seperti yang kita kehendaki, tetapi kita bisa mengerahkan segenap potensi kita untuk mencari solusi. Segenap potensi bukan hanya terbatas otot atau kerja keras, tapi juga pikiran, ilmu, pengalaman, intuisi, kerja cerdas, serta berpikiran out of the box. Pendek kata, kreativitas akal, ketekunan, dan kesabaran, itulah potensi dalam diri kita yang dapat dipergunakan, dan itulah pemberian Tuhan terhadap otak kita. Jika ada kemauan, pasti selalu ada jalan. Jika kalau ada bilang nggak ada jalan, berarti belum pernah menciptakan jalan sendiri. Salam produktivitas.